yang merupakan pertemuan kedua kita untuk kajian tafsir Al-Qurtubi ini. Memang sebuah kajian yang cukup jarang orang membahas tafsir Al-Qurtubi karena panjang. Tapi dia mempunyai fawaid atau berbagai macam, dia syarat keilmuan. Hampir semua ilmu masuk di tafsir Al-Qurtubi, mulai dari akidah, fikih, bahasa Arab juga banyak, filsafat aja yang tidak masuk. Tasawuf enggak, dia justru benci tasawuf. Nanti kita akan jelaskan. Ya, kalahnya dia dengan tafsir Ar-Razi, sihir enggak masuk. Kalau tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi ada sihirnya segala. Tapi secara tersirat, dia sebutkan beberapa hal, dan dia punya kitab khusus tentang sihir. Dan kemarin kita telah sedikit mengulas tentang keadaan masyarakat atau keadaan pada saat lahirnya Imam Al-Qurtubi, yaitu pada tahun sekitar 600 Hijriyah. 600 Hijriyah atau sekitar tahun 1190, 1200 Masehi. Kalau di Indonesia setara dengan zaman-zamannya mungkin masih Ken Arok. Nah, di saat mungkin Ken Arok sibuk nyari keris, Al-Qurtubi lagi nulis tafsir. Pada pemerintahan Bani Muwahhidun atau Bani Muwahhidin yang berkuasa di Andalus waktu itu, tepatnya di Cordoba, yang mana di era Al-Qurtubi inilah Cordoba jatuh ke tangan Salibis, sebagaimana yang kita sudah jelaskan kemarin, dan terbunuh bapaknya. Al-Qurtubi ini dia anak orang miskin, anak petani biasa, dan bapaknya terbunuh oleh serangan membabi buta pasukan Salibis waktu itu, karena bapaknya bukan tentara, bukan pasukan perang, petani biasa. Makanya dia bingung, ini apakah akan dimandikan atau tidak, atau disolati atau tidak, apakah berlaku hukum syahid atau tidak. Sampai dia bertanya dengan beberapa orang guru, dan akhirnya dia memilih pendapat dimandikan dan tetap disolati. Ya, sampai kemudian dia akhirnya membaca kitab. Artinya itu menunjukkan bahwa pada saat itu Al-Qurtubi masih sangat muda, dan itu terjadi tahun 623 Hijriah. Mungkin umurnya masih belasan. Jadi ada kemungkinan Al-Qurtubi ini lahir sekitar tahun 610 Hijriah. Sekitar itu mungkin. Ya. Jadi belum terlalu besar. Dan pada usia itu pula, karena tekanan yang sedemikian berat, karena Cordoba telah jatuh, dan sebenarnya banyak hikmah. Bagaimana kita terangkan kemarin, Cordoba jatuh dalam sebuah peperangan namanya Perang Uqab atau Perang Iqab, entah apa ejaan yang benar, yang disebabkan oleh ketidakpiawaian pemimpin. Nah, inilah berbahayanya kalau pemimpin yang tidak piawai, yaitu pengganti dari Sultan Yaqub Al-Mansur, yaitu An-Nasir. Nah, ketika jatuhnya Cordoba dari tangan Muwahhidun sendiri ibu kotanya di Maroko. Mereka pun mundur ke Maroko. Cordoba, Spanyol jatuh. Jadi nyebrang laut. Antara Maroko dengan Spanyol itu nyebrang laut. Akhirnya mundur, dan kaum muslimin yang di sana pun ditekan, sampai akhirnya termasuk Al-Qurtubi ini terpaksa melarikan diri dari Cordoba menuju ke Mesir. Dia menuju ke Mesir kala itu, dan itulah ceritanya yang kemarin dia bisa menghilang. Tapi bukan sihir. Itu hanya bagian dari
doa, ruqyah. Jadi bukan pakai Al-Quran sebagai jimat, bukan. Karena dia menceritakan sendiri. Itu ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna lanjutkan, betul. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau udah hafal Quran tuh harus sering-sering ingat-ingat. Kalau enggak dia hilang cepat. Sebagaimana kata Rasulullah, lebih cepat pergi daripada anak onta dari tali kekangnya. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka kami antara engkau dengan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat itu adanya hijaban mastura, penutup. Tapi makna ayat ini bukan berarti bisa menghilang, bukan. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya akhirat itu tidak mau peduli dengan ayat Al-Quran. Percuma kita sampaikan ayat Al-Quran padanya, dia tidak akan percaya. Tetapi kejadian pernah terjadi ini di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika turunnya tabat yada abi lahab wa tab wa ma aghna anhu maluhu wa ma sayaslana razaqal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang merupakan pembawa kayu bakar. Ada penafsiran sendiri tentang apa itu maksud pembawa kayu bakar. Dia nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bawa batu. Bawa batu pengen nimpuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Muhammad ini menghina saya. Lalu Abu Bakar melihat, itu namanya dipanggilnya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ya Rasulullah, tuh Ummu Jamil datang, kayaknya ada dia nyari ente tuh. Kata Rasulullah, tenang aja, dia tidak akan melihatku. Maka Rasulullah membaca ayat tadi. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Isra ayat 45. Lalu dia datang dan menghadap ke Abu Bakar. Mana Muhammad? Katanya dia menghinaku. Padahal di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar, berarti dia nggak bisa ngelihat nih. Enggak ada dia menghina itu. Gitu ya, baru udah pergi. Aku ini memang sayyidatu ibnatu sayyidatul Arab, apa katanya. Memang aku ini adalah ratunya Arab. Dia pergi ke Abu Bakar, ya Rasulullah gimana? Dia nggak melihatku, kata Rasulullah SAW. Itu bagian dari mukjizat. Tapi jangan pakai ayat ini buat kalau ada orang nagih hutang ya. Jadi nggak akan mempan. Ini bukan jimat, tapi merupakan ruqyah. Ruqyah dalam artian orang boleh menggunakan ayat Al-Quran sebagai bentuk doa, pertolongan kepada Allah Ta'ala. Makanya Al-Qurtubi kemudian setelah ayat itu dia menjelaskan lagi, dan ini kejadian pada saya loh, katanya. Jadi nanti kita akan entah kapan sampainya di surah Al-Isra itu. Nanti ini kejadian pada saya ketika saya lari dikejar oleh pasukan salibis yang waktu dia lari itu. Jadi di situlah dia menceritakan, dia sudah berada di tengah lapang, ada dua orang penunggang kuda bawa pedang yang mengejar saya. Dan saya pasrah saja sambil membaca surah Yasin dari ayat 1 sampai ke waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai situ baca. Dan beberapa ayat lain katanya. Ternyata mereka lewat aja di depanku katanya. Enggak ngelihat. Sampai akhirnya dia ngomong, wah ini orang ini kok bisa menghilang? Setan ini, kita pergi aja. Itu katanya kedua pasukan ini. Udah pasrah. Al-Qurtubi tinggal berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, untung-untungan kalau Allah mengizinkan, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Tapi ingat, itu untuk orang-orang yang semisal Al-Qurtubi. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan ilmu. Ya. Bukan orang-orang yang gak pernah sholat, atau orang-orang yang banyak maksiat. Tapi kadang-kadang juga masih ditolong oleh Allah, kadang-kadang. Sebagai entah itu bentuk ma'unah biasa atau istidraj. Tapi yang jelas bukan karamah. Nah intinya kita ikhtiar dengan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu diperbolehkan. Itu
diperbolehkan dengan syarat untuk tujuan mulia dan kitanya juga berada dalam kondisi yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi bukan digunakan untuk bermaksiat. Nah, lalu kemudian sampailah Al-Qurtubi di Mesir. Di Mesir, kemudian ke Iskandariyah, dan di sanalah dia hidup. Tidak diceritakan keluarga segala macam, tapi yang jelas dia punya anak 2 orang yang menjadi salah satu periwayat dari kitab tafsirnya ini. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi. Dia sesampai di sana diceritakan suatu kali dia bersama dengan temannya, yaitu Imam Syihabuddin Al-Qarafi. Al-Qarafi ini adalah penulis terkenal, pembesar mazhab Maliki di eranya, penulis kitab Al-Furuq, Tanqihul Fusul, dan Az-Zakhirah sebagai salah satu kitab rujukan dalam mazhab Maliki. Nah, diceritakanlah bahwa mereka sepertinya waktu itu sudah agak senior merekanya, sudah jadi ulama. Mereka punya beberapa anak buah yang mereka singgah di satu kampung, dan orang-orang kampung mengatakan, kalian mau kemana? Ke kampung itu. Jangan ke situ, itu banyak hantunya. Jadi orang-orang situ pun percaya hantu. Percaya banyak jinnya. Dan karena memang jin itu ada dan bisa mengganggu, bisa saja. Tergantung situasi kondisinya kita. Maka kata Al-Qarafi, alah takut amat begitu. Lanjut, gitulah. Kira-kira gitulah bahasanya kalau kita bahasakan bahasa. Apain kita takut yang begituan? Lanjut. Masuk mereka ke sebuah gedung tua. Gedung tua, dia disiapkanlah situ oleh anak buahnya beberapa hal. Lalu Al-Qurtubi dan Al-Qarafi pergi melaksanakan satu hajat mereka berdua. Mungkin ada pertemuan kalau tidak salah dari cerita itu. Nah, anak buahnya mempersiapkanlah segala hal. Nah, begitu mereka berdua kembali dari situ, baru duduk di atas tikar, tiba-tiba ada suara kambing mengembek. Keras sekali, sampai akhirnya kebetulan di bangunan itu ada sebuah bufet. Semisal bufet gitu. Di tempat penyimpanan barang. Tiba-tiba muncul kepala kambing dari bufet itu. Maka Al-Qarafi yang tadinya meremehkan ini gemeteran, ketakutan dan nggak bisa bergerak apa-apa. Qurtubi dengan sigap nangkap tanduk kambing itu sambil baca-baca semua ayat dan semua zikir dia baca. Karena mungkin mereka yakin ini jin. Sebab orang-orang kampung tadi sudah mengatakan jangan ke situ, itu banyak setannya. Ah, ini dia ada setan kambing, kita dapat satu nih. Al-Qurtubi berani. Dia tangkap, dia baca ayat-ayat, sementara Al-Qarafi makin menggigil. Yang tadinya merasa paling berani. Lalu datanglah, tiba-tiba datang salah satu anak buahnya, Syekh, tunggu, bawa tali, dia ambil kambing itu lalu dia sembelih. Melongoklah Al-Qarafi dan Al-Qurtubi. Ini ada apa sih? Enggak, tadi pas antum berdua pergi, ini saya melihat ada orang bawa kambing ini, lalu saya beli buat makan siang kita. Saya taruh di bufet itu, katanya. Oh, sah. Al-Qarafi yang tadi udah menggigil ketakutan mengatakan, kalimatnya seingat saya adalah la jazakallah khairan. Tidak ada terima kasih buatmu. Tom, kenapa enggak bilang dari tadi? Akal kami udah hampir terbang. Kadat aja tiraqulana. Nah, itulah cerita sedikit tentang kehidupan Al-Qurtubi dan Al-Qarafi. Al-Qurtubi jadi pemberani karena memang kehidupan dia di masa kecil telah menempanya. Ya, bapaknya dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu dia sendiri juga dikejar-kejar. Pengalaman hidup yang begitu keras dan pahit telah menempanya sampai akhirnya dia ke Mesir dan jadilah dia seorang ulama karena ketekunan dalam belajar. Di Mesir dia berguru dengan beberapa orang sampai meninggalnya di Mesir. Nah, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan tafsir Al-Qurtubi sebagai salah satu rujukan dalam ilmu tafsir dan boleh dibilang untuk saat ini punya keunikan-keunikan yang mendalam dan keunikan-keunikan tersendiri sehingga tidak bisa pengkaji tafsir melepaskan diri dari kitab tafsir Al-Qurtubi ini.
Dan alhamdulillah tafsir ini telah dicetak secara lengkap, diterbitkan pertama kali kalau tidak salah di era tahun 40-50-an gitu di Mesir, dan hampir semua penerbit baru mencetak atau mengkopi dari terbitan tersebut. Dia ada 10 jilid atau 20 jilid begitu. 20 jilid itu aslinya, lalu kemudian masing-masing penerbit, dan ini adalah terbitan Darul Hadis Kairo, tapi ini bukan istilahnya cetakan pasar, yang bukan berasal dari penelitian manuskrip. Ada 10 jilid. Ini saya harus sampaikan kepada pemirsa, ini adalah sumbangan dari salah seorang ikhwah yang mudah-mudahan menonton. Juga ini kita tayangkan secara live karena permintaan beliau. Jadi permintaan beliau dan permintaan beberapa ikhwah yang ingin menyaksikan acara ini secara live. Saya belum bisa live di YouTube, ya saya live di Facebook saja. Mungkin nanti YouTube akan direkam saja. Ini 10 jilid, harganya saja sudah 1.300.000 sekian. Kemudian diterbitkan lagi ditahqiq dengan dari manuskrip tulisan tangan di bawah pimpinan Profesor Dr. Abdul Muhsin At-Turki, Rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud, mantan ketua Rabithah Alam Islami. Itu kalau nggak salah 20 jilid sekian. Kemarin saya lihat terakhir harganya hampir 4 juta. Jadi nggak jadi beli itu, beli ini aja lah. Nah, tapi bisa di-download secara gratis di internet. Yang jelas tafsir Al-Qurtubi merupakan tafsir ayat-ayat hukum, di mana satu ayat dikaji dengan sangat mendalam dan merupakan salah satu rujukan dalam ilmu fikih, juga terutama dalam mazhab Maliki, karena Al-Qurtubi mazhabnya secara fikih adalah mazhab Maliki. Akan tetapi meski demikian, Al-Imam Al-Qurtubi tidaklah fanatik mazhab sebagaimana pendahulunya. Pendahulunya ada yang menulis tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayat ahkam. Makanya ini namanya Al-Jami' fi Ahkamil Qur'an. Di Ahkamil Qur'an wal Mubayyin itu ada, dia disebutkan namanya di sini. Cuma yang terkenal hanya diringkas saja namanya di situ, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an wal Mubayyin lima tadammanahu minas sunnati wa ayil furqan. Itu judul aslinya. Cuma kepanjangan, maka orang cuma menulis Al-Jami' li Ahkamil Qur'an saja, dan lebih terkenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Ini adalah tafsir yang menafsirkan semua ayat. Berbeda dengan pendahulunya seperti Ibnu Al-Arabi 100 tahun atau 1 abad sebelum Al-Qurtubi ini lahir, yang telah menulis tafsir ayat ahkam berdasarkan mazhab Maliki. Tapi pendapat-pendapatnya adalah pembelaan terhadap pendapat mazhab Maliki, yang mana sebelumnya ada ulama Hanafi bernama Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas juga menulis Ahkamul Quran berdasarkan mazhab Hanafi. Lalu datang ulama bermazhab Syafi'i bernama Al-Qiyya Al-Harrasi, nama Muhibbuddin At-Tabari, Al-Qiyya Al-Harrasi, menulis Ahkamul Quran berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Yang belum ada waktu itu hanya yang berdasarkan khusus mazhab Hambali yang belum ada. Nah, kemudian Al-Qurtubi datang kemudian menulis Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, menjelaskan tadinya di semacam tafsir ayat-ayat hukum, tetapi lengkap, tidak hanya ayat-ayat hukum. Kalau di yang sebelum-sebelumnya hanya ayat hukum yang ditulis, ayat yang tidak berhubungan dengan hukum seperti kisah Bani Israel nggak ditulis. Ayat-ayat beberapa surah malah tidak ditulis, ya, karena tidak mengandung hukum. Juz amma kebanyakan tidak ditulis oleh yang sebelum-sebelumnya yang kita sebutkan tadi. Nah, sementara Al-Qurtubi semuanya disebut. Makanya tafsir ini termasuk tafsir paling lengkap secara penyajian, terutama di zamannya. Termasuk paling lengkap dan paling sistematis. Dia meniru sistematika penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Arabi. Ya, sementara untuk hukum yang lain, tadabbur, dia meniru tafsir sebelumnya, yaitu tafsir Al-Muharrar
Muharrarul Wajiz, tafsir Ibnu Athiyyah. Al-Andalusi juga, sama-sama orang Andalus. Jadi Andalus atau Spanyol waktu itu banyak melahirkan para ulama. Ya, sebelum akhirnya dihancurkan oleh Salibis. Nah, maka dalam tafsir ini banyak penekanan terhadap ayat-ayat hukum. Jadi salah satu rujukan dalam bab-bab fikih yang berhubungan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan uniknya lagi, Al-Qurtubi luas. Bahkan kadang-kadang terlalu luas sampai boleh dibilang banyak hal yang dibahas. Jadi ada sedikit saja masalah yang disitir dalam ayat, oh ini mengandung hukum seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat itu betapa dalamnya Al-Imam Al-Qurtubi ini dalam menulis tafsirnya ini. Ya. Bahkan di sini di juz 1 ada ayat ketika Nabi Adam diusir dari surga. Itu berarti ayat ke 30, dimulai dari 30. Wa idz qala Allah lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, dan seterusnya, kisah tentang Nabi Adam. Di ayat fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menyesatkan mereka berdua, Adam dan Hawa. Itu dia bahas panjang lebar, tapi uniknya yang dibahas malah masalah ular, hukum perularan. Itu malah ada sampai seingat saya 5 pasal nyebut masalah ular. Apa hubungannya Nabi Adam dengan ular? Hubungannya adalah ada sebuah kisah Israiliyat. Israiliyat itu artinya adalah kisah dari Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, atau riwayat-riwayat yang ditulis sebelum itu, karena pada masa itu Injil masih tersebar banyak, tidak hanya versi yang ada sekarang, baik yang versi Yahudi maupun versi Nasrani. Nah, para ulamanya ini ada kitab-kitabnya, dan itu kadang dinukil atau diceritakan kembali oleh para ulama kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW sendiri telah mengizinkan untuk menceritakan berita-berita Israiliyat itu, tapi tidak boleh dipercayai, juga tidak boleh didustakan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengambil i'tibar atau sekedar menjadikannya pelajaran, boleh dikisahkan. Ya, apabila itu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ceritanya sampai ular segala? Jadi ceritanya dalam kisah Israiliyat. Jadi orang Yahudi maupun Nasrani punya tafsiran terhadap kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Adam di sana. Salah satu kisah Israiliyat itu adalah bahwa Nabi Adam di surga itu punya asisten, dan asistennya adalah seekor ular. Nah, ular ini kemudian berkhianat. Gara-gara iblis kan sudah diusir dari surga, bagaimana bisa masuk lagi? Lewat ular itu katanya. Lewat ular itu dia menyelinap di balik mulut ular, kamu bawa aku ke surga. Mungkin dia bisa mengecilkan tubuh. Ya wallahu alam. Nah, yang begitu-begitu bagaimana? Kita percaya atau tidak? Tidak percaya, tapi tidak juga mendustakan. Bisa terjadi iya, bisa tidak. Tapi khusus kisah ular itu sanadnya dhaif. Makanya para beberapa kalangan ahli tafsir heran kenapa Al-Qurtubi memasukkan kisah itu. Lalu setelah memasukkan kisah itu membahas hukum panjang lebar tentang ular. Padahal tidak ada hubungannya dengan kisah Nabi Adam. Tapi intinya adalah Al-Qurtubi punya pengetahuan luas sehingga makanya kenapa jadi tebal banget sampai jadi 20 jilid itu ini kitab. Ya kalau versi ini 10 jilid, ini jilid pertama. Hanya sampai surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pun belum selesai. Di satu jilid ini. Jadi itulah yang dilakukan oleh Al-Qurtubi, menjelaskan banyak hukum yang sebenarnya kadang hubungannya jauh dengan ayat tersebut, tapi demi keluasan keilmuan dan kita memperoleh banyak informasi dan ilmu dari penjelasan-penjelasan tersebut. Nah, sebagaimana kita katakan tadi bahwa Al-Qurtubi dalam fikihnya, karena tafsir ini adalah tafsir ayat-ayat hukum, Al-Qurtubi bermadhab Maliki dalam tafsir, dalam fikih maaf. Tetapi beliau tidak ta'assub dan beliau juga
mempelajari mazhab-mazhab yang lain, apalagi di Mesir saat itu, ke semua mazhab ada. Itu uniknya Mesir. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hanafi berkembang di Mesir. Hambali sedikit. Tetapi secara umum kitab-kitabnya dipelajari dan Al-Qurtubi menguasai dalam takaran-takaran tertentu dari mazhab-mazhab lain. Maka kita lihat dalam tafsirnya nanti akan banyak pendapat-pendapat Imam Al-Qurtubi yang menyelisihi pendapat mazhab Malik, bahkan menyelisihi pendapat jumhur ulama. Bahkan menyelisihi pendapat jumhur ulama. Tadi itu sempat saya tulis, saya posting di Facebook. Ingat gak Sony? Apa yang saya tulis itu? Coba buka kalau punya Facebooknya. Di postingan saya itu apa yang saya tulis. Ada 8 masalah yang saya dapatkan dari beberapa kitab dan juga langsung melihat dari tafsir Al-Qurtubi tadi. Itu kalau kita mengkaji ketemu sendiri. Biasanya sih sudah ada disertasi doktor yang menjelaskan itu biasanya. Tapi kalau kita mau cari sendiri akan lebih baik. Artinya kita benar-benar mengkaji beberapa masalah hukum di mana Al-Qurtubi berbeda dengan mazhab imamnya itu Imam Malik, bahkan berbeda dengan keempat mazhab pun ada. Mungkin Ardi udah melihat postingan saya? Apa? Nomor 1 apa? Masalah nikah tanpa saksi misalnya. Nikah tanpa saksi itu sah dalam mazhab Maliki. Akadnya sah. Tapi nanti sebelum berhubungan wajib memberitahu orang. Kalau tidak memberitahu orang nanti nggak sah. Jadi maksudnya gini. Misalnya ada orang datang ke rumah, lalu kebetulan ada bapaknya doang, wali, seorang wali saja. Datanglah pemuda ini, Pak, saya mau nikahin anak Bapak. Oke, nikah anak saya. Yang ini, oke, ya, oke, ayo kita akad sekarang Pak, nggak ada orang nih, iya nggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dengan anak saya si Fulanah. Oke, saya terima dengan mahar sekian. Oke, jadi sah. Tiba-tiba keluar dia panggil Pak RT Pak, apa misalnya, Pak sini Pak, mau apa Pak, tolong tanda tangani persaksian kami udah nikah. Kapan akadnya? Udah Bapak nggak usah tahu, pokoknya tanda tangannya. Itu sah dalam mazhab Maliki. Jadi kedua saksi itu tidak wajib hadir pada saat akad. Itu mazhab Maliki. Tidak wajib hadir atau tidak wajib ada pada saat akad. Mereka berdua aja di kamar misalnya, yaitu antara si mempelai pria dengan walinya, bukan dengan istrinya, nggak boleh, dengan walinya. Maka sah. Tinggal nanti langsung mereka keluar, tidak wajib disaksikan. Kalau ketiga mazhab yang lain, 2 saksi ini wajib menyaksikan proses akad dari awal sampai akhir. Maka dia yang menentukan nanti gimana saksi sah atau tidak. Kalau saksinya lagi ngeresein, nggak sah, pulang katanya. Dia ngerjain temannya. Banyak terjadi di kampung-kampung. Ada ya seperti itu. Wah, kurang begini Pak, kurang nyambung, kurang jawab, masih ada gemetaran, ada batuk, nggak sah. Padahal nggak ada itu semua. Nggak ada cerita nggak boleh dipisah batuk segala. Nah, lalu Al-Qurtubi bagaimana pendapatnya? Al-Qurtubi menentang pendapat ini dan mengatakan merojihkan atau menguatkan pendapat jumhur ulama ketiga mazhab yang lain, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, bahwa akad nikah wajib dihadiri 2 orang saksi laki-laki muslim yang adil. Tidak boleh hanya berdua dengan wali saja. Itu pendapat Al-Qurtubi. Jadi di sini dia menyelisih mazhab Maliki. Kenapa? Karena dia merasa dalilnya itu sahih, yaitu hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana di situ ada kalimat tambahan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah atau tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, tambahan wa syahidai adlin itu yang dipermasalahkan oleh para ulama, sahih atau tidak tambahan itu. Nah, itu panjang lah. Intinya di sini Al-Qurtubi tidak segan-segan menyelisihi imam mazhabnya. Kemudian yang kedua apa lagi? Saya lupa urutannya. Orang yang lupa makan di bulan Ramadan, siang hari Ramadan lagi puasa, terus lupa makan sampai kenyang. Puasa batal nggak? Iya, mau sampai kenyang atau enggak, pokoknya lupa. Maka menurut ketiga mazhab puasanya tidak batal. Ya, tapi menurut mazhab Maliki batal. Yang muktamadnya, Imam Malik mengatakan bukan batal, wajib qadha. Tidak mengatakan batal, tapi wajib qadha. Sementara
ketiga mazhab yang lain mengatakan tidak wajib qada. Jadi enggak, ya kalau dia lupa ya sudah. Nah, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang menceritakan tentang itu, Rasulullah mengatakan innama huwa rizqun razaqahullahu iyyah. Itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Dibuat lupa dia sampai dia bisa makan gitu. Rezeki yang diharapkan oleh mungkin banyak orang. Ya, yang penting lupa ya, bukan pura-pura lupa. Maka itu adalah rezeki yang Allah berikan dan dia tidak wajib mengqadha menurut mayoritas ulama. Nah, Al-Qurtubi ngikutin pendapat mayoritas ulama ini. Menyelisih pendapat Imam Malik dalam masalah itu. Terus apa lagi? Hah? Qadha salat Id. Nah, pernah kita sampaikan di kajian Bulughul Maram. Yaitu kalau misalnya kita nih ternyata hilal sudah ada yang ngelihat dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan itu landasan Al-Qurtubi. Hilal sudah kita salat Id enggak besoknya? Berarti tanggal 2 dong. Sebagai qadha. Dengan syarat kita melihatnya, kita dapat informasi sudah masuk bulan itu setelah zuhur atau habis waktu salat Id. Maka menurut mazhab Syafi'i, ya kita qadha besok. Besoknya kita qadha. Itu adalah berdasarkan hadis yang dulu kita pernah bahas di kitab Bulughul Maram, hadis Ibnu Umar. Nah, sementara mazhab Maliki enggak ada istilah qadha. Ya sudah, kalau enggak kita enggak usah salat. Nah, Al-Qurtubi menyelisihi mazhab Maliki pendapat Imam Malik dan mengatakan yang rajih adalah kita boleh mengqadha. Sunnah untuk mengqadha di hari kedua. Jadi kita salat Id hari kedua. Kenapa? Karena ada satu dan lain hal tadi. Kita enggak melihat hilal atau mungkin bisa jadi ada hal lain. Ya. Nah, itu gempa, peperangan atau apa, banyak hal yang bisa terjadi. Itu masalah. Yang ketiga, seingat saya ada 8 saya tulis. Yang ketiga apa? Keempat apa? Ya, itu di tafsir surah An-Nisa was-sariqu Al-Maidah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, itu Al-Qurtubi. Jadi ada pendapat begini. Kalau orang pencuri sudah dipotong tangannya, dia mencuri misalnya 10 juta. Wajib enggak dia mengembalikan 10 juta itu kepada pemiliknya? Mazhab Maliki tidak wajib. Sudah dipotong tangannya. Apalagi? Enggak, kalau barangnya ada wajib. Tapi kalau barang dia udah habis, barangnya udah dia makan, misalnya. Atau kalau dia nyuri motor, dia udah jual terus duitnya entah kemana. Menurut mazhab Syafi'i, dia wajib mengganti. Ya sudah, bayar. Berapa? Kalau misalnya uangnya udah hilang, jadi utang dan akan dituntut sampai ke warisnya. Tangan yang dipotong itu urusan Allah. Pemotongan tangan tidak atau pelaksanaan hak tidak menafikan hukuman atau hak orang lain. Jadi yang dicuri, korban pencuriannya ini tetap berhak minta ganti rugi dari harta yang dia balikin motor saya. Udah dijual, Pak, duitnya sini, gitu. Jadi dia berkewajiban untuk mengembalikan itu dan ditagih ke hartanya atau ke keluarganya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dan Al-Qurtubi menyetujui pendapat itu. Jadi dalam hal ini dia menyelisih mazhab Maliki. Insyaallah kita akan sampai ke masalah itu di surah Al-Maidah kalau nyampe. Terus yang kelima, anak kecil boleh jadi itu pada saat menafsirkan ya, pokoknya kasus anak kecil itu terkenal di hampir semua yang membahas tafsir Al-Qurtubi memberikan contoh itu. Mazhab Maliki dan Hambali enggak boleh. Jadi imam salat fardu ya, kalau salat sunnah mereka boleh. Jadi imam salat fardu, anak yang belum syaratnya bagi mereka adalah harus orang dewasa, kecuali kalau tidak darurat. Ada riwayat kalau darurat boleh. Nah, sementara mazhab Syafi'i, seingat saya hanya Syafi'i ini yang membolehkan anak kecil jadi imam. Imam salat fardu atau imam rawatib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Amr bin Salamah yang itu ada dalam Sahih Bukhari. Di mana Amr bin Salamah ditunjuk kaumnya menjadi imam ketika usianya masih 6 atau 7 tahun kala itu. Kenapa? Karena dialah yang paling banyak hafal Quran di kalangan kaumnya. Timbangannya adalah siapa paling banyak hafal Quran, dialah yang paling berhak untuk jadi imam. Itu hadis Amr bin Salamah sahih, maka Al-Qurtubi mengikuti pendapat tersebut. Menyelisihi pendapat imamnya dan menyelisihi pendapat mazhabnya. Terus mut'ah. Jadi gini, kalau orang sudah menceraikan istrinya, maka dia wajib membayarkan namanya mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya, beda. Nikah mut'ah beda lagi. Mut'ah itu adalah pemberian
dari seorang suami kepada istri yang telah dia cerai. Wajib. Nah, itu wajib apa sunnah? Mazhab Maliki mengatakan sunnah saja. Sementara Syafi'i mengatakan wajib. Al-Qurtubi mendukung Syafi'i dalam hal ini karena ayat itu ketika menafsirkan surah Al-Baqarah 28 berapa itu? Haqqan 'alal muhsinin wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Terus jadi hendaklah mereka membayarkan mut'ah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik, atau haqqan dalam satu ini haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi wajib enggak nih mut'ah? Al-Qurtubi bilang wajib, sama dengan mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Maliki yang tidak mewajibkan mut'ah. Terus yang keenam, itu gini. Misalnya dalam surah Al-Baqarah atau surah ini, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Orang apabila darurat tanpa sengaja atau tanpa melakukan pelanggaran, dia boleh makan sesuatu yang diharamkan. Misalnya makan bangkai atau makan babi daripada mati kelaparan. Dan itu nas dalam Al-Qur'an. Boleh ketika terpaksa. Baik. Itu kan kalau orang safar normal, misalnya dia lagi safar. Baik, bagaimana kalau misalnya orang safarnya untuk maksiat? Misalnya dia pengen judi di negeri mana gitu, lalu tiba-tiba ini nyasar lalu kelaparan. Boleh nggak dia makan yang diharamkan? Berlaku nggak rukhsah itu? Itu khilafiyah para ulama. Jumhur ulama tidak boleh. Seingat saya ini keempat mazhab tidak boleh. Allah alam, mungkin kalau ada yang mengoreksi dan berbeda silahkan. Seingat saya sih tidak boleh. Nah, Al-Qurtubi mengatakan boleh. Sekarang pilih mana? Dia mati apa makan itu yang haram? Maka membiarkan dirinya mati meskipun dia dia bermaksiat. Tapi dia tetap, karena gini, menurut para ulama, ini seingat saya sih keempat mazhab, rukhsah itu tidak berlaku untuk orang yang berbuat maksiat. Misal, orang yang safar bermaksiat, boleh gak dia mengqashar salat? Jawab tidak boleh. Nah, bermaksiat terus gimana? Salat tetap 4 rakaat, enggak boleh qashar. Tapi kan dia maksiat. Iya, maksiat tapi tetap harus salat gitu. Daripada Anda udah bermaksiat enggak salat lagi, 2 dosanya. Jadi kalau dia bermaksiat tetap harus salat. Jadi jangan pernah ngomong misalnya percuma lo salat, bukan bermaksiat. Kalau dia enggak salat dapat 2 dosanya. Kalau dia bermaksiat tapi salat, siapa tahu nanti habis salat dia sadar, enggak jadi pulang lagi dia, enggak jadi ke tempat maksiat. Karena apa? Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke. Yang ketujuh? Udah selesai. Kenapa? Udah sampai nomor 8. Ya, belum nemu saya. Enggak, pernah saya nulis di buku saya Thariqus Shalihin ini, yaitu Al-Qurtubi membolehkan orang berzikir di saat buang air. Ini saya nukil, saya ingat dulu waktu itu dalam tafsirnya saya nukil itu waktu menyusun buku ini, yaitu bahkan sebagian ulama menganggap zikir tetap sunnah diucapkan meski sedang buang air. Ini diungkapkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, berzikir ketika buang air. Abdullah bin Amr Ibnu Sirin dan An-Nakhai membolehkannya, sedangkan Ibnu Abbas, Atha dan Asy-Sya'bi menganggapnya makruh. Yang benar menurut Al-Qurtubi adalah pendapat pertama, artinya boleh berdasarkan keumuman makna ayat dan hadis. Karena hadisnya mengatakan, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan berzikirlah kepada Allah dimanapun. Aisyah menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Kemudian juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan itu. Jadi seingat saya sih belum ada ulama yang menegaskan hal ini, baru Al-Qurtubi, wallahu a'lam. Maksud Al-Qurtubi berdasarkan ayat dan hadis yang menganjurkan untuk berzikir secara umum. Tidak ada larangan eksplisit yang melarang orang berzikir ketika buang air. Memang tidak ada. Maksudnya hadis atau ayat yang melarang kecuali ada satu. Nah, ada satu saya ingat dalam Sunan Ibnu Majah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, lalu ada orang, Rasulullah tidak jawab.
Lalu setelah itu, setelah selesai buang air, Rasulullah datangin orang itu, kalau kamu lihat aku sedang begitu, maksudnya sedang buang air kecil, jangan mengucap salam. Kalaupun kamu ucap, aku tidak akan menjawab, kata Rasulullah. Ini sih tidak secara eksplisit sebagai larangan, bisa jadi Rasulullah nggak mau karena makruh, bisa jadi. Tapi tidak secara eksplisit secara larangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah-masalah lain? Banyak masalah yang unik dalam tafsir Al-Qurtubi ini. Ya, antara lain seingat saya kalau dalam masalah ada dua pendapat Al-Qurtubi yang aneh. Pertama, ketika menafsirkan surah Safat, siapakah yang disembelih? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Al-Qurtubi mengatakan Nabi Ishak. Nah, nanti kita akan sampai itu di surah As-Safat setelah Yasin. Surah ke-39. Surah ke-37. Entah kapan itu ya. Mungkin bisa 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang, pahala kita pun makin bertambah. Satu lagi dia menganggap Siti Maryam Nabi. Itu seingat saya itu. Maryam Nabi ketika dia menafsirkan surah Maryam. Kenapa? Karena didatangin malaikat. Yang didatangin malaikat berarti Nabi dong, katanya gitu. Dan itu memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang ganjil. Tapi Al-Qurtubi mengadopsi itu. Seingat saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk pada pembahasan itu. Nah, itulah sekelumit keunikan dan intinya tafsir Al-Qurtubi ini Masya Allah mengandung banyak sekali pelajaran dan keilmuan bagaikan lautan. Ada ilmu bahasa di dalamnya, ada ilmu fikih di dalamnya, dan kajian-kajian tadabburnya itu. Dan juga termasuk dia menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi, ya, termasuk bagaimana dia menceritakan keadaan kaum muslimin yang lemah ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu di akhir juz 2. Berapa banyak musuh pihak yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak dengan izin Allah. Itu kan aslinya untuk orang yang beriman. Kata Al-Qurtubi, sekarang terbalik. Karena dia menyaksikan ada puluhan ratusan tentara kaum muslimin bisa dikalahkan hanya oleh 2-3 orang pasukan salib di masa dia. Terbalik. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi berhak mendapat pertolongan Allah. Kebanyakan maksiat. Sudah enggak banyak lagi zikir ibadahnya, kata Al-Qurtubi. Maka Allah cabut kekuatan yang ada pada diri kita itu. Sudah meninggalkan jihad. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum kita dengan kelemahan dan kepengecutan. Itu salah satu pernyataan Al-Qurtubi yang saya ingat di situ. InsyaAllah nanti mudah-mudahan kita sampai pada ayat-ayat tersebut. Mungkin juga tidak semua ayat harus kita baca, cukup pada hal-hal yang urgen saja. InsyaAllah demikian, dan kita mudah-mudahan bisa melaksanakan atau menyelenggarakan pengajian ini setiap pekannya. Mudah-mudahan ya, kalaupun ada halangan nanti akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi ini semua dan kita termasuk orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah di dalam masjid yang senantiasa diliputi oleh rahmat, ketenangan, dan dinaungi oleh para malaikat, bahwa kita adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah di dalam masjid, mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala. Demikian dari saya, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, nanti penyedisiannya lebih banyak lagi. Ada yang bertanya? Nanti aja jawabnya.